Halo semuanya, selamat datang kembali di Satu Titik Kehidupan. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan mungkin sering kita lupakan, yaitu cara mengenali dan menghindari ilusi kesuksesan yang palsu. Tahukah Anda, ada beberapa orang yang suka berpura-pura atau berbangga diri dengan kesuksesan yang sebenarnya tidak mereka miliki atau tidak mereka raih dengan cara yang benar. Mereka ini adalah the fake success stories, para pencerita sukses yang sebenarnya tidak memiliki integritas atau kualitas yang sesuai dengan apa yang mereka klaim atau pamerkan. Jadi, bagaimana cara mengenali dan menghindari ilusi kesuksesan yang palsu ini? Dan bagaimana cara menemukan dan mengikuti kesuksesan yang asli dan bermakna? Nah, untuk itu jangan sampai ketinggalan. Simak terus pembahasan kita hari ini. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan memahami konsep dari ide kita hari ini. Di dunia ini, ada berbagai macam orang dengan prestasi dan pencapaian yang berbeda-beda. Ada yang sukses, ada yang gagal, dan ada yang masih berjuang. Orang-orang yang sukses ini biasanya menjadi panutan atau teladan bagi orang-orang yang ingin mencapai hal yang sama atau lebih baik dari mereka. Namun, tidak semua kisah sukses yang kita lihat atau dengar itu benar-benar asli atau bermakna. Ada beberapa kisah sukses yang sebenarnya hanya berdasarkan pada ilusi, tipuan, atau kebohongan. Mereka ini adalah fake success stories atau pencerita sukses yang sebenarnya tidak memiliki integritas atau kualitas yang sesuai dengan apa yang mereka klaim atau pamerkan. Mereka hanya mengandalkan penampilan, popularitas, atau kesan yang menarik tanpa mempertimbangkan nilai, substansi, atau dampak yang nyata. Mereka juga sering meniru, mencuri, atau menyalin kisah sukses orang lain tanpa memberikan penghargaan, pengakuan, atau kredit yang layak. Mereka ini mungkin sering terlihat atau terdengar sukses di media sosial, televisi, atau media lainnya, tapi sebenarnya mereka tidak memiliki kredibilitas, reputasi, atau pengaruh yang positif bagi orang lain. Kebiasaan atau perilaku palsu dari pencerita sukses ini sangat beragam, tapi ada 5 yang sangat umum. Pertama, mereka adalah orang yang terlalu sombong. Mereka selalu merasa bahwa mereka adalah yang terbaik, terhebat, atau terkaya di dunia. Mereka tidak mau mengakui atau menghargai orang lain yang lebih baik, lebih hebat, atau lebih kaya dari mereka. Mereka juga suka meremehkan atau merendahkan orang lain yang kurang baik, kurang hebat, atau kurang kaya dari mereka. Mereka ini adalah orang yang terlalu percaya diri, tapi tidak memiliki kompetensi atau kapabilitas yang memadai. Kedua, mereka adalah orang yang terlalu boros. Mereka selalu menghambur-hamburkan uang atau harta yang mereka miliki tanpa memikirkan kebutuhan, prioritas, atau tanggung jawab yang mereka miliki. Mereka juga suka membeli atau memamerkan barang-barang yang mewah, mahal, atau eksklusif tanpa memikirkan nilai, manfaat, atau kualitas yang mereka miliki. Mereka ini adalah orang yang terlalu materialistis, tapi tidak memiliki kebijaksanaan atau keseimbangan yang memadai. Ketiga, mereka adalah orang yang terlalu licik. Mereka selalu mencari cara atau jalan pintas untuk meraih kesuksesan tanpa memikirkan proses, usaha, atau kerja keras yang mereka lakukan. Mereka juga suka menggunakan tipu daya, manipulasi, atau korupsi tanpa memikirkan etika, moral, atau hukum yang mereka langgar. Mereka ini adalah orang yang terlalu oportunis, tapi tidak memiliki integritas atau kualitas yang memadai. Keempat, mereka adalah orang yang terlalu munafik. Mereka selalu berpura-pura atau berbohong tentang diri mereka sendiri tanpa memikirkan kenyataan, fakta, atau bukti yang mereka miliki. Mereka juga suka menipu atau mengkelabui orang lain tentang diri mereka sendiri tanpa memikirkan kepercayaan, harapan, atau kepentingan yang mereka miliki. Mereka ini adalah orang yang terlalu hipokrit tapi tidak memiliki konsistensi atau kejujuran yang memadai. Kelima, mereka adalah orang yang terlalu egois. Mereka selalu mengutamakan diri mereka sendiri tanpa memikirkan orang lain, lingkungan, atau masyarakat yang mereka miliki. Mereka juga suka mengeksploitasi atau menyalahgunakan orang lain, lingkungan, atau masyarakat yang mereka miliki tanpa memikirkan dampak, konsekuensi, atau tanggung jawab yang mereka miliki. Mereka ini adalah orang yang terlalu narsis, tapi tidak memiliki empati atau solidaritas yang memadai. Nah, di bagian selanjutnya kita akan lebih dalam lagi menggali masing-masing kebiasaan atau perilaku ini dan melihat bagaimana dampak negatifnya bagi diri kita dan orang lain. Juga, kita akan membahas bagaimana cara mengenali dan menghindari ilusi kesuksesan yang palsu ini
dan menggantinya dengan kesuksesan yang asli dan bermakna. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan membahas cara mengenali dan menghindari ilusi kesuksesan yang palsu dan cara menemukan dan mengikuti kesuksesan yang asli dan bermakna. Pertama, kita akan membahas cara mengenali ilusi kesuksesan yang palsu. Ada beberapa tanda atau ciri yang bisa kita perhatikan untuk mengetahui apakah seseorang itu benar-benar sukses atau hanya berpura-pura sukses. Tanda atau ciri ini biasanya berkaitan dengan kebiasaan atau perilaku yang kita bahas sebelumnya. Berikut adalah beberapa contohnya. Orang yang terlalu sombong biasanya suka membanggakan diri atau memuji diri sendiri tanpa henti. Mereka juga suka menunjukkan atau menyebarkan sertifikat, penghargaan, atau trofi yang mereka dapatkan tanpa menjelaskan apa yang mereka lakukan untuk mendapatkannya. Mereka juga suka mengklaim atau mengambil kredit atas prestasi atau pencapaian orang lain tanpa memberikan penghargaan, pengakuan, atau kredit yang layak. Orang yang terlalu boros biasanya suka menghabiskan uang atau harta yang mereka miliki untuk hal-hal yang tidak penting, tidak bermanfaat, atau tidak sesuai dengan kebutuhan atau prioritas mereka. Mereka juga suka membeli atau memamerkan barang-barang yang mewah, mahal, atau eksklusif tanpa mempertimbangkan nilai, manfaat, atau kualitas yang mereka miliki. Mereka juga suka berhutang atau meminjam uang atau harta dari orang lain tanpa mau mengembalikan atau membayar kembali. Orang yang terlalu licik biasanya suka mencari cara atau jalan pintas untuk meraih kesuksesan tanpa mau mengikuti proses, usaha, atau kerja keras yang seharusnya mereka lakukan. Mereka juga suka menggunakan tipu daya, manipulasi, atau korupsi tanpa mau mengikuti etika, moral, atau hukum yang seharusnya mereka patuhi. Mereka juga suka berbohong atau menipu tentang latar belakang, pendidikan, atau pengalaman yang mereka miliki tanpa mau memberikan bukti atau referensi yang valid atau kredibel. Orang yang terlalu munafik biasanya suka berpura-pura atau berbohong tentang diri mereka sendiri tanpa mau mengungkapkan kenyataan, fakta, atau bukti yang sebenarnya. Mereka juga suka menipu atau mengelabui orang lain tentang diri mereka sendiri tanpa mau menjaga kepercayaan, harapan, atau kepentingan yang mereka miliki. Mereka juga suka berubah-ubah atau tidak konsisten dengan apa yang mereka katakan atau lakukan tanpa mau menjaga konsistensi atau kejujuran yang seharusnya mereka miliki. Orang yang terlalu egois biasanya suka mengutamakan diri mereka sendiri tanpa mau memperhatikan orang lain, lingkungan, atau masyarakat yang seharusnya mereka perhatikan. Mereka juga suka mengeksploitasi atau menyalahgunakan orang lain, lingkungan, atau masyarakat yang seharusnya mereka hargai atau bantu. Mereka juga suka menolak atau menghindari tanggung jawab atau konsekuensi yang seharusnya mereka tanggung atau hadapi. Nah, jika kita menemukan atau mengenal orang-orang yang memiliki tanda atau ciri seperti ini, kita harus berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh atau tertipu oleh mereka. Kita harus menyadari bahwa mereka bukanlah orang-orang yang benar-benar sukses, tapi hanya orang-orang yang terjebak dalam ilusi kesuksesan yang palsu. Kedua, kita akan membahas cara menghindari ilusi kesuksesan yang palsu. Ada beberapa langkah atau strategi yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjebak dalam ilusi kesuksesan yang palsu. Langkah atau strategi ini biasanya berkaitan dengan sikap atau perilaku yang kita harus miliki atau lakukan. Berikut adalah beberapa contohnya. Kita harus bersikap rendah hati dan tidak sombong. Kita harus mengakui atau menghargai orang lain yang lebih baik, lebih hebat, atau lebih kaya dari kita. Kita juga harus menghormati atau menghargai orang lain yang kurang baik, kurang hebat, atau kurang kaya dari kita. Kita juga harus bersikap jujur atau transparan tentang prestasi atau pencapaian yang kita miliki dan memberikan penghargaan, pengakuan, atau kredit yang layak kepada orang lain yang berkontribusi atau membantu kita. Kita harus bersikap hemat dan tidak boros. Kita harus mengelola atau mengatur uang atau harta yang kita miliki dengan baik, sesuai dengan kebutuhan, prioritas, atau tanggung jawab yang kita miliki. Kita juga harus membeli atau menggunakan barang-barang yang sesuai dengan nilai, manfaat, atau kualitas yang kita butuhkan atau inginkan. Kita juga harus menghindari atau mengurangi hutang atau pinjaman yang tidak perlu atau tidak bisa kita bayar atau kembalikan. Kita harus bersikap jujur dan tidak licik. Kita harus mengikuti proses, usaha, atau kerja keras yang seharusnya kita lakukan untuk meraih kesuksesan, tanpa mencari cara atau jalan pintas yang tidak benar atau tidak adil. Kita juga harus mengikuti etika, moral, atau hukum yang seharusnya kita patuhi, tanpa menggunakan tipu daya, manipulasi, atau korupsi yang tidak benar atau tidak adil.
kita juga harus memberikan atau meminta bukti atau referensi yang valid atau kredibel tentang latar belakang, pendidikan, atau pengalaman yang kita miliki atau butuhkan. Kita harus bersikap konsisten dan tidak munafik. Kita harus mengungkapkan atau menunjukkan kenyataan, fakta, atau bukti yang sebenarnya tentang diri kita sendiri tanpa berpura-pura atau berbohong. Kita juga harus menjaga atau memenuhi kepercayaan, harapan, atau kepentingan yang kita miliki atau berikan kepada orang lain tanpa menipu atau mengelabui. Kita juga harus berubah-ubah atau tidak konsisten dengan apa yang kita katakan atau lakukan tanpa menyadari atau mengakui kesalahan atau kekurangan yang kita miliki atau lakukan. Kita harus bersikap peduli dan tidak egois. Kita harus memperhatikan atau membantu orang lain, lingkungan, atau masyarakat yang seharusnya kita perhatikan atau bantu tanpa mengabaikan atau mengeksploitasi. Kita juga harus menerima atau memberikan dukungan, bantuan, atau kontribusi yang seharusnya kita terima atau berikan tanpa menolak atau menyalahgunakan. Kita juga harus menghadapi atau menanggung tanggung jawab atau konsekuensi yang seharusnya kita hadapi atau tanggung tanpa menghindari atau menyalahkan. Nah, jika kita melakukan atau mengikuti langkah atau strategi seperti ini, kita bisa menghindari terjebak dalam ilusi kesuksesan yang palsu. Kita bisa menyadari bahwa kesuksesan yang asli dan bermakna bukanlah hanya tentang penampilan, popularitas, atau kesan yang menarik, tapi juga tentang nilai, substansi, atau dampak yang nyata. Kita bisa menyadari bahwa kesuksesan yang asli dan bermakna bukanlah hanya tentang meniru, mencuri, atau menyalin kisah sukses orang lain, tapi juga tentang menciptakan, mengembangkan, atau berbagi kisah sukses kita sendiri. Nah, itulah pembahasan kita hari ini tentang cara mengenali dan menghindari ilusi kesuksesan yang palsu. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.